Saya Faris ini, saya sebagai kameramen. Saya Sylwati Natahira, saya sebagai mahasiswa. Saya Giska Adi Putri sebagai perwakilan mahasiswa atau BEM. Saya Ariel Hidayat, saya sebagai dosen. Saya Muhammad Nabil, saya sebagai saksi. Saya Abdul Mariando, saya sebagai staf. Saya Fikri Ramadan, saya berperan sebagai rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu akan berbicara video tentang balasan etika nilai moral. Menyaksikan. Baik, terima kasih telah hadir di sini untuk membahas kasus dari Atin, yaitu pencurian buku di perpustakaan. Kepada Nabil, bagaimana Anda sebagai saksi, apakah ada yang ingin Anda jelaskan? Baik Prof, saya melihat Ain memasukkan buku ke dalam tasnya tanpa melalui prosedur yang ada di konter. Saya menegur dia, tapi dia buru-buru pergi. Siapa tuh? Kayaknya kenal. Ikutin deh. Kayaknya Ain. 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 Terima kasih Nabil. Apakah benar kesaksian dari Nabil itu Atin? Benar Pak, saya minta maaf, itu kesalahan saya. Ain, tolong jelaskan kenapa kamu ngelakuin semua ini. Kamu sendiri kan tahu kalau kampus kita ini menjunjung tinggi nilai moral dan integritas. Saya tahu Pak, nilai itu sangat penting. Tapi saya sangat butuh buku ini untuk tugas akhir. Saya tidak bisa membelinya dan saya takut jika terlambat mengembalikannya. Saya minta maaf Pak. Tapi nak, mencuri itu adalah tindakan yang tidak patut. Dan itu merusak moral. Moral yang orang tua kita sudah ajarkan bahwa mengambil barang yang bukan hak milik kita itu adalah tindakan yang salah. Di lingkungan kampus kita ini sudah diajarkan saling menghargai dan memiliki kepercayaan. Dan kamu sudah merusak kepercayaan. Prof, Dr. Ariel, dan Bapak Abdel, saya dan perwakilan dari mahasiswa, saya ingin tahu bagaimana komite menilai kasus ini dari segi etika. Pertanyaannya sangat bagus, Giska. Komite ini bekerja berdasarkan etika akademik yang sifatnya lebih teoritis dan sistematis. Etika mendasari prinsip yang harus kita tegakkan tanpa pandang bulu. Etika keadilan, apakah sanksi yang kita berikan proporsional dengan pelanggaran? Dan yang kedua adalah bahwa semua mahasiswa harus tunduk pada peraturan kampus dan melanggar peraturan seperti pencurian adalah pelanggaran serius terhadap kode etik yang berlaku universal di institusi pendidikan. Nilai yang dipegang Atin seperti yang disampaikan Dr. Ariel mungkin bertentangan antara kebutuhan yaitu tugas akhir versus kejujuran atau tidak punya uang. Nilai yang dilanggar adalah keyakinan dasar Atin tentang kejujuran. Moral yang dilanggar oleh Atin seperti yang disoroti oleh Bapak Obzel adalah norma benar salah di masyarakat kampus dan umum. Contohnya ketika Atin mencuri buku di perpustakaan. Etika yang kita tegakkan adalah sistem prinsip keadilan dan kepatuhan pada kode etik akademik kampus yang mengharuskan sanksi disiplin atas pelanggaran serius. Secara nilai kita mengatakan Atin, tapi secara moral kita mengucap tindakan ini. Empat, keputusan kita ambil harus didasarkan dengan etika institusi, di mana pelanggaran yang telah dilakukan oleh Atin adalah pelanggaran yang berat sehingga harus dihukum demi menjaga ketertiban dan kepercayaan dari komunitas akademik. Walaupun saya kasihan kepada Atin, saya sebagai staf yang menjaga aset kampus, saya setuju aturan harus tetap ditegakkan. Mungkin moral pribadi Atin akan lebih baik, tetapi etika institusi tetap harus diutamakan. Saya mengerti. Jadi etika adalah
Penjelasan yang sangat baik, Giska. Kami dari komite pasti akan memberikan sanksi yang sangat tegas berdasarkan kode etik yang berlaku di kampus kita. Terima kasih sudah menonton. Ya,